Selamat pagi gereja Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bawa pujian bagi Tuhan. Sebab Dia Raja, Dia Allah yang telah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu hormat. Semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku.
sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Sudah lebih dari 14 bulan kita melewati masa pandemi COVID-19. Suatu krisis yang sangat panjang dan yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Dari sisi kesehatan, dampak dari pandemi ini sangatlah luar biasa. Di Indonesia saja sampai hari ini sudah lebih dari 1,6 juta orang yang terpapar. Menurut data pemerintah, dari antara mereka yang terpapar tersebut, hampir 50.000 orang yang meninggal dunia. Suatu jumlah yang sangat signifikan. Terlebih lagi kalau mereka yang menjadi korban tersebut adalah orang yang kita kenal. Di samping itu patut diingat bahwa dampak dari pandemi ini bukan hanya sebatas pada kesehatan jasmani saja, namun juga bersifat multidimensional. Sebab wabah ini juga berakibat terhadap keadaan ekonomi, kehidupan sosial maupun kesehatan jiwani. KFF, lembaga nirlaba di Amerika Serikat
yang memfokuskan diri pada isu-isu kesehatan nasional melaporkan bahwa di masa pandemi ini 40% orang dewasa di negara tersebut mengalami depresi dan gangguan kecemasan atau meningkat 4 kali lipat dibandingkan sebelum masa pandemi. Berarti tingkat stres karena pandemi ini adalah 4 kali lipat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Itu di Amerika Serikat. Bagaimana dengan di Indonesia? Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI melaporkan bahwa di dalam kurun waktu 5 bulan selama pandemi, yaitu dari bulan April sampai Agustus 2020, dari antara 4.010 orang yang diperiksa di 34 provinsi di Indonesia, 62% mengalami depresi dan 65% mengalami gangguan kecemasan. Saya harap data-data yang saya kutip dari website PDSKJI ini tidak membuat saudara merasa bertambah cemas. Apalagi kalau kita mengingat saat ini sedang terjadi lonjakan yang sangat luar biasa dalam jumlah mereka yang terpapar di India. Kondisi yang sangat tidak boleh dianggap sepele. Sebab hal itu dapat mempengaruhi kondisi pandemi di banyak wilayah di dunia. Di dalam situasi seperti ini, kata-kata yang Yesus sampaikan menjelang ia akan ditangkap, diadili secara tidak adil, dianiaya, dan disalibkan adalah sangat-sangat relevan. Perkataan yang ia ucapkan sesudah ia membasuh kaki para muridnya dan melaksanakan perjamuan malam yang terakhir bersama mereka. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3 dicatat, saat itu Yesus menyampaikan nasihat yang penting, yang bukan hanya diperlukan oleh para muridnya saat itu, namun juga sangat kita perlukan di masa kini. Mari kita baca nasihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3 tersebut. Dengan terlebih dulu menelaah kalimat pertama dari ayat 1. Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Dari kalimat yang Yesus ucapkan ini terlihat bahwa saat itu hati para muridnya dipenuhi dengan rasa gelisah. Sebab hari-hari itu para pemuka agama Yahudi semakin memusuhi Yesus. Sehingga tentu para murid Yesus merasa keamanan jasmani mereka sedang terancam. Dan masa depan mereka serba tidak menentu. Di tengah situasi yang genting tersebut, Yesus berkata kepada mereka, janganlah gelisah hatimu. Do not let your heart be troubled. Jangan cemas dan jangan resah. Suatu pesan yang sangat relevan untuk kondisi dunia di saat ini. Sehingga bila saat ini saudara merasa gelisah, Anda merasa terkepung oleh situasi yang mengancam, dan masa depan Anda terasa kelabu, dengar apa yang Yesus katakan tadi. Janganlah gelisah hatimu. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kita akan melihat bahwa Yesus memberi 3 alasan mengapa para muridnya tidak perlu merasa gelisah. Ketiga alasan yang memungkinkan kita untuk melewati masa sukar ini bukan dengan hati yang resah, namun dalam damai sejahtera. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, sebab Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Saya ulang, sebab Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Hal itu Yesus utarakan di ayat 1 sebagai berikut. Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini Tuhan Yesus berkata, agar para muridnya tidak merasa gelisah, mereka harus percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Percaya kepada Allah. Pribadi yang di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ditulis. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Yaitu dengan menghadirkan Yesus di dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Yesus berkata,
Kalau para pengikutnya percaya bahwa kehadirannya di dunia merupakan bukti dari kasih Allah kepada manusia, maka mereka tidak akan merasa gelisah. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda dan melalui Roh-Nya Ia hadir menyertai dirimu, maka dalam keadaan yang sesukar apapun, saudara tidak akan merasa gelisah. Kasih-Nya menghapus ketakutan dan kegelisahan. Kasih Allah yang mengangkat kita dari dalam jurang kegelisahan ini mengingatkan saya kepada lagu Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help, love lifted me. Kasih mengangkat diriku, kasih mengangkat diriku. Ketika tidak ada apapun yang dapat menolong, kasih mengangkat diriku. Kalau tidak ada apapun di dunia ini yang dapat diandalkan, kasih Allah di dalam Yesus Kristus dapat kita andalkan. Kalau semua yang lain tidak dapat menolong, kasih Allah dalam Kristus dapat menolong dan mengangkat kita dari dalam jurang keputusasaan. Kalau saudara sedang tenggelam di dalam keresahan, kasih Allah dalam Kristus akan mengangkat saudara ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Selanjutnya, yang kedua, kita tidak perlu merasa gelisah. Sebab Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Saya ulang, kita tidak perlu merasa gelisah. Sebab Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Hal tersebut Yesus utarakan kepada para murid-Nya di ayat 2. Dengan berkata sebagai berikut. Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di dalam kalimat ini, Yesus menubuatkan tentang kenaikannya ke surga yang akan terjadi 43 hari kemudian. Dengan kata lain, ia menjelaskan kepada para murid-Nya, apabila 40 hari sesudah kebangkitannya dari kematian, ia naik ke surga. Hal tersebut bukan karena ia bersikap tidak peduli terhadap masa depan mereka. Justru sebaliknya, Yesus naik ke surga karena ia bertanggung jawab atas hidup mereka. Bertanggung jawab karena ia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka. Singkat kata, melalui kalimat-kalimat yang ia ucapkan di ayat 2 ini, Yesus berkata bahwa dirinya bertanggung jawab atas hari esok para murid-Nya. Oleh sebab itu, mereka tidak perlu merasa gelisah karena ia memegang masa depan mereka. Hal itu pula lah yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak perlu merasa khawatir akan hari esok kita. Sebab Tuhan Yesus yang memegangnya. Dan Dia yang memegang masa depan kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Sama seperti syair penutup lagu, I know who holds tomorrow. Many things about tomorrow I don't seem to understand. But I know who holds tomorrow. And I know who holds my hand. Banyak hal tentang hari esok yang tak ku mengerti. Namun aku tahu siapa yang memegang hari esok. Dan aku mengenal siapa yang memegang tanganku. Yaitu Yesus Kristus. Tuhan yang bertanggung jawab. Dia yang memegang tangan kita itu bersedia menuntun dan berbicara kepada kita. Itu sebabnya di sepanjang bulan Mei ini, melalui ibadah fusion, ibadah untuk kaum profesi muda, saya mengajak saudara untuk belajar tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Khotbah seri yang telah saya mulai di minggu pertama bulan Mei ini dengan tema, apakah Tuhan masih berbicara hari ini? Kita perlu belajar untuk mendengar suara Tuhan, supaya kita dapat mengenali tuntunannya yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuntunan dan penyertaannya yang membuat kita tidak akan merasa gelisah
di segala keadaan. Sekarang yang ketiga, kita tidak perlu merasa gelisah. Karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Saya ulang, kita tidak perlu merasa gelisah. Karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Tentang kesetiaannya ini, di ayat 3 Yesus berkata seperti demikian. Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sini Yesus berkata bahwa pada waktunya nanti ia akan datang kembali ke dunia, yaitu untuk membawa para pengikutnya tinggal bersama dengan dia selama-lamanya. Artinya Yesus berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan para pengikutnya. Karena dia adalah pribadi yang setia. Janji Yesus yang telah saya uraikan dalam khotbah saya pada minggu pertama bulan Mei ini. Yaitu khotbah dengan judul Mengapa Yesus akan datang kembali. Dia pasti akan datang kembali. Karena dengan setia ia akan menepati janjinya. Kesetiaannya yang membuat kita tidak akan merasa khawatir tentang hari esok kita. Sehingga akhir zaman pun tidak akan menakutkan bagi kita. Sebaliknya, sebagaimana yang telah saya uraikan dalam khotbah tentang akhir zaman yang saya sampaikan di sepanjang bulan ini. Kita dapat menyongsong masa depan dengan penuh sejahtera. Bukan dengan kegelisahan, sebab Yesus yang setia menjamin bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi kesukaran seorang diri. Ya, ada 3 alasan bagi kita untuk tidak perlu merasa gelisah tentang kehidupan kita. Yang pertama, karena Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Yang kedua, karena Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Di dalam semua itu, kata kunci yang Yesus tegaskan di ayat 1 adalah percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Setelah kita diberkati oleh firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang menggetarkan jiwa kita, saatnya mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan adalah bagian daripada ibadah, karena apa yang kita terima dari Tuhan harus kita kembalikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di sini. Sebab itu, mari kita bersama-sama mengasihi Tuhan dengan harta kita. Baik, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu baik. Kami tidak kekurangan satu apapun dalam hidup kami. Berkat-Mu melimpah atas kami dan kami menikmati semua itu. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Persembahan persepuluhan dan persembahan syukur. Kami sampaikan ini dengan rasa syukur, dengan rasa senang, dengan sukacita untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau berkati setiap jemaat yang memberikan persembahan dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berikan persembahan. Tuhan berkati.
Kita bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dalam rangka kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di akhir ini saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama sehingga kenaikannya akan memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita ke depan. Sebab karena dia naik ke surga, maka dia memberikan pengharapan yang baru dalam hidup saudara dan saya. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapa di surga, kami bersyukur kami akan mengakhiri ibadah kenaikan-Mu ke surga pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau naik ke surga. Engkau memberikan pengharapan yang pasti bagi kami, bahwa di mana Tuhan ada, kami juga akan berada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa hari ini, biarlah seluruh jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah kenaikan-Mu, aku berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka. Kasih-Mu melimpah atas mereka. Nyatakan kuasa-Mu terus dan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Harapan mereka kepada Tuhan tidak pernah pudar. Sebab Engkau lah satu-satunya yang kami harapkan. Karena Engkau bukan mati tapi Engkau hidup. Bukan sekedar hidup tapi Engkau naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kami. Kami bersyukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam usaha dan pekerjaan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.